Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Hawa Ajeng Trisnawati. Baik Bapak dan Ibu guru semuanya, di sini saya akan mencoba untuk memaparkan sedikit materi tentang kurikulum. Lebih tepatnya, mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelumnya, mari kita mengingat kembali apa itu kurikulum. Dalam dunia pendidikan, adanya kurikulum sangatlah penting. Arah dan tujuan pendidikan diatur di dalam kurikulum, sehingga dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, guru akan berpatokan pada kurikulum yang dipakai di satuan pendidikannya. Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Menurut Ralph Taylor, dalam bukunya yang berjudul The Basic Principle of Curriculum, mengungkapkan terdapat 4 komponen yang terdapat dalam kurikulum, yaitu yang pertama tujuan, konten, metode atau cara, dan yang terakhir adalah evaluasi. Namun, Bapak dan Ibu guru, umumnya beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogi, dan panduan asesmen. Kemudian, komponen itu dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran bagi peserta didik, dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik. Mulai dari kompetensi apa yang akan dimiliki murid sampai proyeksi masa depan, dan bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi tersebut. Maka dari itu, sangat jelas terlihat bahwa murid menjadi acuan atau core dalam kurikulum itu sendiri. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Selanjutnya, peran dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Seperti dapat yang kita lihat bersama Bapak Ibu guru, peran dan fungsi kurikulum dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama yaitu mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan yang terakhir, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Bapak dan Ibu semuanya, apa sih pentingnya perubahan kurikulum dan mengapa kurikulum perlu dirubah? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang sangat pesat. Dan pembelajaran tentu akan membosankan tanpa adanya perubahan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik kita untuk menghadapi zaman yang baru? Dan jika kita melihat pilihan cita-cita peserta didik kita lebih beragam dan mungkin sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Ada yang ingin menjadi ilustrator, ada yang ingin menjadi animasi karakter, YouTuber, dan lain sebagainya. Itulah mengapa kurikulum perlu adanya perubahan agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang dan mampu memandang ke depan. Seperti ungkapan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, apakah bisa kurikulum berubah? Kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis, artinya dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman. Selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis, kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Lalu, bagaimana untuk mewujudkannya? Seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman,
hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Baik Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait dengan kurikulum. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.